Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membicarakan tentang Indonesia lagi. Jadi karena memang kita adalah warga negara Indonesia dan kita cinta terhadap negara kita akan membahas satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan di benak-benak kalian sekalian. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak video dari Mbah Kendil Jopo Montro. Teman-teman, kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki ragam kepercayaan. Jadi ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Dari berbagai kepercayaan itu kita tahu bahwa Indonesia bisa mempersatukannya dalam hidup berdaulat, bertoleransi, supaya menjadi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi teman-teman, kita tahu dari berbagai keyakinan dan keagamaan yang ada di Indonesia sendiri, satu agama yang menjadi mayoritas adalah agama Islam. Kita tahu Islam di Indonesia dalam prosentasi 93%, teman-teman. Jadi menjadi agama mayoritas yang dipercayai oleh warga negara Indonesia. Di samping itu teman-teman, kita melihat akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang beragama Muslim itu ada sebuah perdebatan, bahkan sampai mengolok-ngolok, membabi-babikan, menganjing-anjingkan, dan memakai kata-kata yang pelecehan menurut saya. Jadi seperti saya sendiri ini Mbah nggih, saya itu adalah orang dari agama Kristen yang pindah menjadi mu'alaf, menjadi seorang Muslim. Itu karena saya kagum bahwasanya Muslim itu damai, dan saudara saya pun juga banyak Mbah yang menjadi mu'alaf. Itu karena memang mereka lebih damai dan lebih mantap di Islam. Tapi jika kita melihat dewasa ini Mbah, terjadi pertikaian sana sini itu juga membuat kita sebagai Muslim itu juga merasa tidak nyaman. Di samping itu kita juga melihat orang-orang Jawa Mbah. Jadi orang-orang Jawa kuno atau mungkin yang masih dipercayai oleh masyarakat sebagian pada saat ini, orang-orang Jawa itu mereka selalu menekankan ketakwaan kepada Tuhan. Jadi mereka juga mengutamakan kasih sayang sesama manusia juga. Jadi meskipun Jawa, kita tahu bahwa kepercayaan Jawa itu juga dibagi-bagi menjadi banyak Mbak nggih. Ya. Bahkan Mbah Kendil mengatakan ada berpuluh-puluh kepercayaan yang juga masuk dalam kategori kepercayaan Jawa. Tapi di antara keberbedaan mereka, aliran-aliran mereka yang berbeda satu sama lain, mereka bisa hidup rukun, hidup bertoleransi, dan tidak ada pertikaian atau mengolok-ngolok satu sama lain. Itu gimana menurut pandangan jenengan Mbak? Sebagai panjenengan umat Muslim juga keturunan Jawa. Ya, terima kasih. Kenapa di dalam penghayat Jawa itu ada ratusan, yang artinya di dalam penghayat itu merupakan paguyuban. Iya. Dalam kata-kata paguyuban artinya guyub dan rukun, sehingga di dalam kancah perizinan, maka apabila di dalam pada aliran kepercayaan nanti bertengkar, maka mereka melanggar dengan peraturan-peraturan negara. Di dalam paguyuban mereka harus benar-benar rukun, menghamba kepada Tuhan, dan mereka berbakti kepada negaranya. Sehingga tidak mustahil apabila semua aliran kepercayaan mereka patuh kepada negara dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kenapa di dalam agama kita, agama Muslim, selalu ada permasalahan kecil bahkan menjadi permasalahan yang besar hingga ada yang pukul memukul. Saya kira semua itu kurangnya kesadaran dan kurangnya penghormatan kepada hak-hak asasi orang lain, sehingga rata-rata yang mereka permasalahkan, mereka mencari kebenaran. Mereka lupa bahwa kebenaran yang hakiki adalah dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang sejati digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kebenaran yang kita miliki hanya semu. Kita menganggap benar, kita meyakinkan benar, tapi di akhir zaman nanti Allah belum tentu akan membenarkan kepada kita. Itu yang perlu kita ingat, bahwa kita hanya hambanya Tuhan saja. Sehingga apabila kita tahu dengan kata-kata ini, maka kita selalu merendahkan diri, menganggap kita adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak punya kemampuan apapun. Walaupun orang pinter sedalam apapun dengan ilmunya, tapi mereka juga bisa sakit, mereka bisa lapar, mereka bisa haus, mereka bisa lupa, mereka bisa tidur, dan mereka bisa dicabut nyawanya. Artinya bahwa manusia adalah dikendalikan, dihidupi, dipintarkan, disaktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hal tersebut, kadang manusia lupa kalau sudah dihormati orang, punya pengaruh yang banyak sekali. Mereka merasa tidak ada yang lebih, bahwa mereka melihat para umatnya dianggap kecil-kecil sekali. Itulah yang salah. Kita hidup harus berdampingan, kita harus bersama. Kita harus hidup kebersamaan, artinya kita tidak bisa mandiri, kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Misalkan, andai kata sedunia ini kaya raya semuanya, maka tidak ada orang yang menanam padi, tidak ada orang yang menjadi buruh, tidak ada orang yang menjadi pembantu. Bagaimana orang kaya akan susah sendiri. Seandainya sejagat raya ini suci semuanya, maka dunia ini akan menjadi sepi. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan buruk dan baik, kejahatan dan kemuliaan, diciptakan juga yaitu kemurkaan dan kesucian. Itu selalu ada dan harus ada. Maka kita harus tahu dengan hal itu. Walaupun di muka bumi ini dibabat habis kejahatan dan kemurkaan, namun Allah akan mengirimkan kemurkaan dan kejahatan kepada hamba-hambanya, menciptakan hal-hal yang murka, hal-hal yang aneh, hal-hal yang menjadi orang nakal. Karena itu bahwa Allah menghendaki dunia ini ada keburukan dan ada kebaikan. Sehingga kita harus tahu hal ini diciptakan oleh Sang Pencipta alam. Kita kembali kepada hal permasalahan keyakinan beragama. Orang-orang yang beragama, mereka hendaknya mengerti tentang kemanusiaan, bahwa manusia memiliki kapasitas yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda sekali. Kita dalam satu agama Muslim saja sudah terpecah berapa pemecahan itu, berapa pecahnya di agama kita. Kalau kita merasa benar, yang lain dianggap salah, pasti terjadilah itu permasalahan konflik intrik yang sangat berbahaya sekali, bahkan bisa menumpahkan darah, bahkan bisa negara ini hancur lebur jadi gelembung. Maka dengan ini kita harus menyadari, sangat berhati-hati, kita jangan sampai menyinggol hati orang lain. Kita selalu berpatuh kepada negara, berpatuh kepada imam-imam kita yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama, sehingga di dalam kita mengamalkan beragama, kita bertoleransi, saling menghormati. Betapa indahnya di dunia ini. Namun apabila di salah satu aliran merasa benar, yang lain dianggap salah, maka akan nampak dan muncul dan akan lahir peperangan, permusuhan, perfitnahan yang tidak ada henti-hentinya. Saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, maka dari itu semoga saya berdoa agar semua intrik-intrik permasalahan semuanya bisa selesai. Mari kita saling menghormati atas kepercayaan orang, sehingga kita memiliki yaitu kepercayaan yang berbeda. Sehingga di dalam agama pun kita sudah jelas tahu bahwa agama Islam satu, yaitu Islam saja terpecah, misalkan Muhammadiyah, Waqidiyah, LDII, terus kemudian dari NU atau Nahdlatul Ulama, sehingga banyak sekali pemecahan-pemecahan Islam. Islam pun tidak bisa satu atau tunggal, ternyata juga pecah-pecah. Maka kita hendaknya di dalam satu Muslim itu adalah satu tubuh, walaupun berbeda-beda, mereka adalah satu tubuh kita. Muhammadiyah, Waqidiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian aliran yang lain itu adalah satu Islam. Sehingga sehendaknya untuk menjalin persatuan dan kesatuan, karena kitabnya sama, nabinya sama, malaikatnya juga sama. Apa fungsinya kita merendahkan orang? Apa fungsinya kita melecehkan orang?
Sehingga di sini juga kita sangat bingung sekali, yang mana ada perselisihan daripada keturunan dari Nabi, kemudian ada yang bukan keturunan dari Nabi, yang dianggap itu Nabi palsu, yang dianggap keturunan Nabi yang palsu, sehingga menjadikan permasalahan-permasalahan yang akhirnya nanti membuat kericuan di masyarakat. Sehingga kalau orang-orang yang ada di atas, kalau orang mulia-mulia yang ada di atas, artinya di atas orang-orang yang memegang peranan yaitu perkembangan zaman atau siarnya agama Islam, kemudian mereka sosok yang dipercaya masyarakat, mereka bertengkar, bahkan mereka pukul memukul, mereka mengucapkan kata-kata yang jorok. Bagaimana Anda atau makhluk-makhluk yang lain, bagaimana umat-umatnya melihat dari tokoh-tokohnya yang bertengkar seperti itu? Sehingga kita sebagai manusia biasa, kita memaklumi atas kelemahan dan kekurangan orang, kita menghargai kepada mereka, yang penting mereka yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yaitu berbakti kepada agama kita. Itu yang paling penting. Sehingga patra perbuatan apabila kita lihat yang sangat sederhana sekali, bahwa orang-orang pribumi, orang Jawa yang tipis dengan agama, ternyata mereka sudah biasa-biasa saja, rukun-rukun biasa, tentram-tentram saja. Karena kenapa? Karena mereka menggunakan budi pekerti, pakarti, tingkah laku setiap hari. Mereka benar-benar dipikirkan jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai menyakitkan orang. Sangat hormat menghormati kepada orang lain. Dengan hormat menghormati kepada orang lain akan tercipta kedamaian, kerukunan yang begitu unik dan begitu apik, akhirnya membuat kesejahteraan, perdamaian, dan negara kita semakin kokoh dan semakin kuat. Agama kita lancar, tidak ada yang menghambat kita dengan mudah untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga kita melihat di konten-konten sangat risih sekali, misalkan di dalam kubu agama A kemudian dengan agama B bertengkar sekali, kemudian berargumentasi, kemudian mereka berdebat, akhirnya hasil perdebatan itu akan merendahkan keyakinan para umatnya gitu loh. Jadi agama A nanti akan semakin tidak percaya, agama B juga akan tidak percaya. Jadi imbasnya perdebatan tidak baik. Penilaian saya justru malah buruk, karena akan membongkar aib-aib yang ada di dalam agama kita masing-masing. Sehingga lebih baiknya tentang perdebatan jangan sampai itu dipermasalahkan untuk membongkar-bongkar keburukan daripada aliran orang lain. Jangan sampai membongkar-bongkar dengan aib agama orang lain, karena mereka juga punya privasi, mereka juga punya kepercayaan yang sampai fanatik. Sehingga apabila mereka dilecehkan, otomatis mereka juga emosi dan marah dan rasa tersinggung. Disinilah letaknya kita harus bertoleransi beragama, saling hormat menghormati kepada siapapun. Biasanya kalau orang itu ilmunya yang sangat tinggi, mereka benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berucapan yang jorok, mereka akan merendahkan diri, mereka merasa tidak memiliki kemampuan apapun. Namun mereka itulah orang yang sangat besar, yang dapat dimuliakan, dapat kita banggakan. Tapi orang-orang bebasan atau peribahasanya tong kosong berbunyi nyaring, maka orang yang banyak bicara, orang yang mengeluarkan kata-kata kasar, mereka yang menyombongkan diri, artinya sebaliknya mereka jauh daripada yaitu pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu Mbak. Ya teman-teman, jadi apa yang kami sampaikan ini adalah bentuk tanggapan dari Mbah Gendil Jopo Montro sesuai apa yang kami lihat atau kami amati. Memang warga masyarakat pribumi itu juga memiliki budi yang luhur. Jadi kita juga sama-sama muslim, jadi dengan pidatonya Mbah Gendil ini kami tidak berniat untuk berdakwah, Bang nggih. Kita bukan merupakan hasil cipta karya atau didikan dari pondok pesantren. Kita bukan keturunan ulama, kita bukan keturunan kiai, kita bukan keturunan habib, dan kita bukan keturunan orang-orang yang pintar di bidang agama. Kita hanya orang-orang biasa, rakyat biasa, keturunan daripada orang-orang Jawa pribumi, dan kita keturunan dari sesepuh dan bini sepuh, sehingga kita tidak bisa untuk menguraikan tentang agama Islam. Kita bukan kapasitasnya, sehingga kita tidak berhak untuk berdakwah karena kita tidak punya kemampuan di situ. Tapi kita berhak untuk berbicara kalau kita melihat dari teman-teman kita yang se-Islam, teman-teman kita yang satu muslim, mereka bertengkar. Saya meratap dalam hati saya sebenarnya tidak seperti itu, karena kita mengiblat kepada mereka itu.
kita mengeblat kepada orang-orang atau orang-orang yang ditokohkan sebagai orang teratas, orang yang dipercaya ahli dan pintar kepada kitab, orang yang dekat kepada Allah, maka kita mendekati kepada mereka agar kita bisa memiliki ilmu-ilmu dari mereka yang mereka benar-benar sudah berhasil, sudah memiliki ilmu dari agama yang lebih tinggi daripada kita. Sehingga kalau ibarat imam kita nanti terjadi gesekan, kadang mengutarakan kata-kata yang tidak baik, kadang kita sebagai umatnya malu sekali mendengarkan dan melihat, menonton konten-konten yang seperti itu. Maka dengan demikian marilah saudaraku, hormatilah kepada orang-orang lain, hormati keyakinan orang lain. Yang penting adalah ketakwaan kita kepada Sang Pencipta alam dan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kesetiaan kita, bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah hubungan kita hablum minallah dan hablum minanas kepada Allah, sehingga kita tekankan sembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adanya kita bertakwa, adanya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tahu, yang tahu adalah Allah sendiri. Sehingga dalam kita mengabdi kepada Allah, dalam kita berbakti kepada Allah, dalam kita berbakti pada Tuhan yang Maha Esa, yang tahu adalah hanya Allah sendiri, yang tahu adalah Tuhan yang Maha Esa sendiri. Sehingga kadang kita merasa sudah bertakwa, kadang kita sudah merasa tebal iman kita sudah merasa berbakti kepada Allah, kita sudah merasa bersusah payah berbakti kepada Sang Pencipta alam. Namun apabila Allah atau Tuhan atau mengatakan bahwa ketakwaan kita tidak benar atau ketakwaan kita masih tipis, maka kita tidak bisa untuk mengelak, karena keputusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik dan buruknya ketakwaan kita, baik dan tidaknya, lurus dan tidaknya, benar atau salah, ditentukan oleh Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Semoga video ini bermanfaat sebagai koreksi diri kita masing-masing. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu yang pinanggih. Amin.